terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP SD Sedani di sini diwakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sedani, dan tak lupa yang berbahagia hari ini yaitu Bapak Rian atau mengusulkan pendapat maupun sanggahan yang bisa Bapak Ibu sampaikan melalui forum diskusi yang nantinya akan dijadikan bahan perbaikan oleh Pak Rian untuk program kedepannya. Kegiatan hari ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, paparan nanti akan disampaikan oleh Pak Rian, kemudian akan dibuka sesi tanya jawab. Paparan yang akan disampaikan nanti bisa Bapak Ibu kritisi, bisa Bapak Ibu tambahi, bisa Bapak Ibu tuangkan pendapatnya dengan sebagainya, sehingga nanti proses diskusinya lebih hidup lagi. Karena ini memang di jam rawan Bapak Ibu ya, rawan ngantuk dan rawan lapar. Nah, jadi kita lakukan secara santai, tetapi inti dan pokok dari pembahasan nanti yang akan disampaikan Pak Rian bisa kita terima bersama-sama. Bapak Ibu Dewan Guru PP SDN Sedani yang saya banggakan, saya sangat bahagia karena di sini ada guru kita yang sudah masuk di IPB Angkatan 10 yang nantinya bisa membersamai GP yang terdahulu biar sama-sama saling bersinergi untuk memajukan sekolah UPD SDN Sedani. Dan tema hari ini yaitu tentang sosialisasi prakarsa perubahan, di mana nanti kita bersama-sama bertukar pikiran tentang penyelarasan visi ini sampai kurang lebih jam 2 nanti. Mohon berkenan waktunya, mudah-mudahan waktu panjenengan mendapatkan barokah nantinya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat lainnya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja, yang pertama tadi sudah dibuka oleh Bu Nur Fadila selaku PP saya, kemudian sambutan utusan kepala sekolah yaitu Bu Fadia. Yang selanjutnya ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang yakin untuk mewujudkan sekolah sesuai visi dan misi sekolah. Ya, jadi beliau ini memimpikan murid-murid yang mewujudkan sekolah sesuai visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, di sini saya mengambil yaitu anak yang perlu bimbingan pengetahuan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu untuk gambaran sekolah tentang percaya bahwa murid itu adalah anak yang perlu bimbingan pengetahuan menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa sih? Ya, di sini dijawab gotong royong. Ya, gotong royong, karena dengan gotong royong murid-murid bisa mempraktekkan kerjasama. Ya, itu tentang sekolah kita untuk mengutamakannya di sekolah kita. Kemudian yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan yang sangat penting dan mesti belajar. Ya, itu siapa tadi namanya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kelima yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini dari Bu Fitri, kepingin berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kok kangen Bu Fitri? Jadi beliau ini menginginkan murid yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa sih perlunya kerjasama dari semua pihak. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlunya kerjasama dari semua pihak, atau stakeholder dari
sekolah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Boleh minta tolong ditampilkan lagi visinya Pak Kendra sebagai CDP. Mungkin di sini sedikit berpendapat Pak Nggih. Penggunaan kata religius, kalau menurut saya itu sebenarnya sudah bisa masuk di profil pelajar Pancasila, karena salah satunya kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau menurut saya religius itu sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Dan untuk atur eksekusinya panjenengan yang mengajak guru dan KS mengobservasi kelas pada hari-hari tertentu tadi itu bertujuan untuk apa, mengetahui pembelajaran yang paling kreatifkah di antara beberapa kelas yang ada ini, atau untuk mengobservasi apa. Jadi mungkin lebih bisa dijelaskan nanti tentang itu. Jadi tujuan dari observasi itu untuk menemukan apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas sarannya. Jadi saya menjawab yang pertama di sini tentang visi saya. Bagus untuk sarannya, yaitu di sini memang sudah Nah, di sini memang sudah ada terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi, ramah, dan menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin ini dari bagian bisa jabarkan, dari P5-nya itu bisa jabarkan, saya pecah-pecah, intinya sama Bu. Jadi kita menciptakan profil pelajar Pancasila pada murid kita, tapi intinya tetap sama, cuma penjabarannya saja saya tampilkan. Kemudian untuk yang atur eksekusi di sini kan saya membuat siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan mengembangkan pembelajaran yang menarik, berkolaborasi dan kreativitas murid. Di sini itu maksudnya saya mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk mengobservasi kelas setiap hari Selasa, Rabu dan Minggu bulan kemarin, bertujuan untuk dari kelas mana itu yang paling menarik, pembelajarannya itu kelas mana, sehingga buat acuan dari kelas-kelas yang lain Bu. Oh gimana sih, oh kelas ini, oh gimana caranya kok bisa benar gitu. Nah itu tujuannya gitu Bu. Jadi biar kelas-kelas yang lain itu bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kelas tersebut Bu. Mencari ilmu, kok bisa sekreatif itu. Nah itu intinya. Oke Bu. Mungkin ada sedikit. Oke, ngomong nggak apa-apa. Oke. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ian. Jadi sedikit banyak tujuan kita nanti akan sama dengan komunitas belajar. Jadi nanti kita bisa berjalan bersama. Terima kasih Pak Ian. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Jadi intinya kita nanti saling berkolaborasi sesuai dengan yang apa kemarin kita bentuk komplain Bu Novi. Untuk tindakan selanjutnya, materi aksi nyata tentang itu Bu Novi. Terima kasih Bu Novi atas sarannya. Untuk saya mungkin nanti bisa saya sedikit ubah masukannya, bisa saya kaji lagi, saya terapkan di visi saya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf bila
ada kata-kata yang kurang jelas untuk penjelasan tadi. Mungkin ini saya masih tak belajar. Baru kali ini saya menjabarkan apalagi tentang visi penjelasan di sekolah ini baru pertama kali. Mohon dimaklumi Bapak Ibu. Kembali ke Bulu. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu? Dalamnya sekolah itu bareng. Lek ngene wae mlaku tanah sekil kiwa ya dua bisa kabeh. Gak siji kiwa, siji tengah. Akhirnya kok ibu kan gitu. Kalau tidak sama namanya gitu. Nah, hari ini Pak Ian dalam rangka itu. Oleh karenanya dengan melihat prakarsa perubahan yang sudah disampaikan Pak Ian, monggo ayo bersama-sama apa yang perlu dikritisi. Kalau dijajar Pak Ian ya, visi sekarang dengan prakarsanya Pak Ian, saya tidak mengatakan yang disampaikan Pak Ian itu visi juga, bukan prakarsa saja. Visi sekolah dijajarkan dengan prakarsanya Pak Ian, itu nanti ketemu, oh penyampaiannya sudah nampak, Pak Ian ngomong ini visinya kita sudah ada. Pak Ian ngomong religius loh, kita sudah di profil pajak Pancasila kan sudah ada religiusnya, misalnya. Nah, itu jadi haknya panjenengan sebagai wakil sebani untuk bisa ngotak-ngotik. Nah, gitu Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan, monggo siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menambahkan, boleh. Ini forum terbuka dan tidak kaku Bapak Ibu ya. Kita kan posisinya diskusi ini sekarang. Monggo. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ibu-ibunya cuma bertiga ini. Monggo bapak-bapak, siapa kira-kira yang mau menambahkan dari kebetulan visinya juga sempat sudah dirubah ya, sempat berubah ya. Nah, sudah muncul profil pelajar Pancasilanya sudah muncul di Subani ini. Seingat saya di sekolah yang lain masih belum, tidak tahu kenapa. Termasuk sekolah saya masih belum memunculkan profil pelajar Pancasila. Apakah karena masih angkatan ini dan masih belum terlaksana dan lain sebagainya. Tapi hasil Subani luar biasa, Bapak Ibu sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ input semua karakter sudah masuk. Nah, yang lain mungkin ini punyanya Pak yang terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi, ramah dan menerapkan. Jadi menerapkan, bukan karakternya, menerapkan profil pelajar Pancasila itu opus yang mungkin begitu ya Pak Dian, penerapannya kita dengan DAO dapat 5 kita. Monggo bisa dikritisi Bapak Ibu sebagai apa catatan Pak Dian nanti masuk di PIB selanjutnya. Yang saran dari ini tadi. Kegiatan kita kali ini saya ingin menebarkan dan ingin menyimpulkan bahwa prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Pak Rian tadi bisa menjadi sesuatu hal untuk sekolah dapat lebih baik kembali. Jadi proses yang dilakukan Pak Rian merupakan seperti yang disampaikan masih proses belajar, tetapi yang penting lagi adalah Pak Rian memfasilitasi kita semuanya untuk bisa berkolaborasi di depannya. Pak Rian punya ini, sekolah punya aset ini, oke, ayo kita kolaborasi. Pada akhirnya seluruh sekolah, seluruh stakeholder yang ada di sini mau tidak mau memang harus berkolaborasi dalam mewujudkan SD Subani yang lebih baik. Sekarang sudah baik, akan tetapi saat kita dihadapkan dengan tantangan di depan, otomatis kita harus berupaya hal apa saja yang perlu kita siapkan agar kita tidak tertinggal. Gitu Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini sebuah final dari pertemuan ini, tetapi akan ada pertemuan yang lain yang Bapak Ibu atau Pak Rian sendiri, perangkat saya sendiri untuk dapat terus melanjutkan peran guru penggerak yang dimiliki oleh Pak Rian, yaitu berkolaborasi. Refleksi setiap kegiatan bisa diupayakan untuk terus melakukan refleksi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini saya dalam posisi membantu acara kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya juga ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya karena telah mendukung
kegiatan pendampingan ini berjalan dengan lancar. Saya harap kegiatan pendampingan ini memang memiliki dampak positif. Mungkin saya bisa pesan sama Bu Fathia sebagai perwakilan dari Bu Hamidah, titip pesan, titip salam kepada kepala sekolah bahwa SD Subani memiliki aset luar biasa dengan kehadiran para GP dan CGP yang nantinya bisa membawa kita bersama-sama untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling berkolaborasi, dan tentunya demi kepentingan sekolah kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.